Kenapa? Sampai lepas kamu. Kenapa? Aku sedih sedih kenapa sampai lepas nih? Iya, temanku marah-marah sama ibunya. Terusnya kenapa? Ya aku sedih lekasin ibunya. Oh ya Allah, teman-teman, nggak boleh kita marah sama ibu kita ya. Iya. Nah, tapi ada yang utama. Kenapa, Kak? Yang utama adalah kita nanya sama Pak Ustadz, bagaimana sih seorang anak terhadap ibunya? Kalau ada anak yang durhaka, apakah ibunya durhaka? Dan bagaimana cara mendidik anak pada zaman hari ini? Setuju gak teman-teman pertanyaan seperti itu? Aku setuju, Kak. Oke, kalau setuju, kita nanya sama Ustadz Naspi. Alhamdulillah, selalu di samping Kak Danang dan Odi. Iya. Aku selalu hadir untukmu. Ustadz, maaf ya, Ustadz. Kenapa? Lepas. Ya, Tadi nangis, Ustadz, gara-gara dilihat temannya marah-marah sama ibunya. Masya Allah, melo banget ya. Melodi, Ustadz, bukan melodi. Tapi bagus itu ya, karena memarahi ibu itu bukan pemandangan yang baik ya. Betul. Maka tadi saya ingin bertanya sama Ustadz nih. Jika ada anak yang durhaka, apakah ibunya atau orang tuanya durhaka juga, Ustadz? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kan zaman hari ini luar biasa ya, Ustadz ya. Baik teknologi, lalu bermacam-macam pergaulan. Jadi, Ustadz, dengan kondisi seperti itu, berarti kan orang tua harus punya cara untuk mendidik anak seperti apa. Jadi caranya bagaimana, Ustadz? Biar mudah, efektif, biar tercetak generasi terbaik untuk negeri ini. Luar biasa pertanyaan Kak Danang. Hasil titipannya Odi ya. Iya, Ustadz. Nyontek gak? Aku yang nyontek tuh. Nyontek apaan? Pertanyaan. Masya Allah. Pemirsa BMH TV yang saya banggakan, Odi yang semakin soleh dan Kak Danang. Yang pertama, ya, orang tua yang durhaka itu sebenarnya ada. Kalau kita ingin mengatakan banyak orang tua yang tidak menjalankan tugasnya sebagai orang tua dengan baik. Banyak orang tua ya yang kemudian menempatkan anaknya sebagai konsekuensi biologis, hasil yang mutlak dari proses pernikahan yang dia jalani. Laki-laki perempuan bertemu dalam ikatan rumah tangga, lalu kemudian lahirlah anak, itulah konsekuensi biologis. Lalu kemudian banyak orang tua yang kemudian tidak mengembangkan atau tidak membangun paradigma secara benar bagaimana mendidik anak sebagai wujud amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada keduanya. Nah, apalagi ya di zaman sekarang ini seperti kata Kak Danang, tantangannya luar biasa. Dulu anak yang membelalakkan matanya ke orang tuanya saja itu sudah luar biasa dianggap durhaka. Sekarang ini jangankan membelalakkan mata, membentak saja seperti teman Odi itu. Tuh. Ya. Iya, tuh. Maka tantangannya menjadi orang tua di zaman now, ya itu memang lebih berat. Lalu bagaimana kiatnya? Pada prinsip kiatnya hampir sama saja. Zaman dulu, zaman old dengan zaman now. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan. Baik keteladanan dalam hal ibadah, baik keteladanan dengan moral, bagaimana terhadap dirinya sendiri, bagaimana terhadap keluarga, dan lain-lain sebagainya. Keteladanan adalah kunci bagi orang tua dalam mendidik anak dalam segala dimensi waktu. Ya. Karena anak itu adalah peniru yang paling hebat. Apa yang ditangkap dari orang tua dicontek, direkam secara utuh, dan itulah yang akan keluar dari sang anak. Seperti aku, Ustadz. Kenapa kamu? Bagaimana? Niru Kak Danang. Iya. Jadi pantas Odi jadi soleh karena yang ditiru juga orang yang soleh. Amin. Maka yang pertama adalah keteladanan. Yang kedua, Ustadz? Yang kedua adalah mendidik dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti tidak bisa marah, bukan berarti tidak boleh memarahi anak. Tapi kasih sayang itu adalah bagaimana orang tua ya meyakinkan sang anak bahwa cinta mereka itu adalah merupakan latar dari semua
perbuatan orang tua terhadap anaknya. Oke. Makanya ada sang anak itu walaupun dimarahi oleh orang tuanya, dia tidak merasa sakit karena dia telah yakin orang tuanya itu melakukan semuanya karena rasa sayang, rasa cinta kepada dirinya. Wow. Ya. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, yang mendidik anak, bagaimana menjadi orang tua teladan, orang tua hebat dalam mendidik anak adalah dengan ibadah. Ya. Karena mendidik anak itu membutuhkan hidayah. Oke. Dan hidayah itu hanya bisa kita dapatkan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Sehebat apapun teori dalam mendidik anak, sehebat apapun dalam mengajari anak, ya, kalau ibadah orang tua itu terkapar, tercecer, berantakan, ya, sang anak tumbuh dalam nuansa agama yang sangat minim. Dan itu patut untuk dihindari oleh orang tua supaya anaknya terbiasa dengan unsur-unsur keagamaan di dalam rumahnya sendiri. Masya Allah. Cukup 3 atau ada lagi Ustaz tambahan? Untuk selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan. Oke, baik teman-teman pemirsa, sahabat yang kalian sayangi di BMA TV channel YouTube Cerdas dan Menggerakkan. Tadi dijawab sama Ustadz Masfi 3 ya. Ditonton lagi jangan lupa. Yang pertama adalah keteladanan, yang kedua adalah kasih sayang, dan yang ketiga adalah ibadahnya dikencangkan lagi. Insya Allah nanti anaknya, generasi penerus ayah bundanya menjadi generasi terbaik untuk agama dan negeri yang kita cintai ini. Negeri apa? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Insya Allah ya. Oh, dia menjadi apa? Menteri. Wih, menteri apa? Anak-anak. Menteri anak-anak. Nggak ada. Adanya menteri pendidikan. Yaudah. Menteri anak-anak. Terima kasih teman-teman. Jangan pindah channel, tetap di BMA TV. YouTube yang keren itu BMA TV. Cerdas dan menggerakkan.